Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat dan menghilangkan atribut. Langkah pertama, jangan lupa buka dulu Rapid Miner ya. Kita buat blank pack. Nih, kita buat. Sudah. Lalu jangan lupa kita masukkan dulu data sampel. Nah, di sini saya memakai data transaksi untuk data sampel. Lalu saya juga memakai data produk. Sudah dimasukkan ke proses panel. Lalu jangan lupa di panel operator kita cari operator yang namanya generate. Kita pilih generate attribute. Kita drag ke panel proses. Oh, saya lupa untuk menggabungkan dulu. Kita gabungkan dulu, namanya join. Oke, sebelum kita generate atribut, kita gabungkan dulu ini dua tabel ini. Kita gabungkan. Sudah digabungkan, kita klik operator joinnya. Kita pilih join tipenya inner. Ini pastikan di uncheck list ya. Lalu kita edit list. Ini untuk menyamakan. Disamakan berdasarkan apa? Live key atribut product ID, ini juga product ID agar sama. Sudah di apply. Lalu jika kita hubungkan ke result, lalu kita jalankan. Nah, kita hapus dulu. Kita jalankan. Nah, hasil lainnya akan seperti ini. Customer ID, product ID, amount ini jumlah, produk kategori, price. Pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan, melihat dan menghilangkan ini produk kategori. Jadi amount dikali price untuk membuat atribut baru. Oke, kita balik dulu ke desain. Ini kita hapus dulu hubungannya. Lalu di panel operator kita cari yang namanya generate attribute. Kita drag ke panel proses. Lalu jangan lupa kita hubungkan. Lalu pada panel generate ini, di parameter panel kita edit list. Atribut name kita kasih namanya total. Untuk mencari atribut total ini, kita mau fungsinya seperti apa? Kita ambil dari atribut amount dikali price, harga, jumlah dikali harga. Sudah, kita apply. Setelah kita apply, kita cari di sini, select untuk memilih apa yang mau ditampilkan. Select atribut. Jangan lupa ini kita hubungkan. Kita pilih atribut filter tipenya subset. Akan muncul atribut sini. Kita pilih select atribut. Nah, jika ini tidak muncul, kemungkinan masalahnya ada di sini. Nah, karena ini belum dihubungkan, kalau kita klik ini belum muncul. Makanya kita jangan lupa kita harus hubungkan dulu. Kita hubungkan, kita select atribut. Kita pilih customer ID, pindahkan ke kanan. Product name pindahkan ke kanan, dan total pindahkan ke kanan. Sudah, kita apply. Lalu kita hubungkan select atribut dengan result. Sudah dihubungkan, kita jalankan, dan hasilnya akan seperti ini. Akan customer ID, atribut lain dihilangkan kecuali product name dengan customer ID, dan kita membuat atribut baru, yaitu atribut total. Ini atribut total dari amount, jumlah dikali price, harga. Sekian
penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengubah tipe dan role dari atribut. Langkah pertama ini kita masukkan dulu data sampelnya. Di sini saya menggunakan data Titanic. Masukkan ke panel proses, lalu kursornya kita arahkan ke output. Tunggu sampai kotak ini muncul. Setelah kotak kecil muncul, nah di sini ini ada kolom role. Ya, ini nama atributnya. Ini tipe atributnya. Di sini kita ingin mengubah tipe dan role dari atribut. Dan langkah pertama ini, yang pertama cari yang namanya discretize by binding. Kita drag. Sudah di drag, sudah ditaruh di panel proses, kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita pilih atribut filter tipenya ke single. Ini untuk ke single ini, untuk memilih Anda hanya mengerjakan salah satu atribut saja. Atributnya kita pilih umur, number of bins, binding itu kita pilih 3. Untuk sekadar info, binding itu adalah teknik umum untuk mengubah tipe dari numerik menjadi polinomial. Di sini kita membuat 3 binding yang mencakup rangkaian nilai lengkap. Setelah itu kita tambahkan set role untuk mendefinisikan kolom mana yang akan diprediksi. Kita cari di panel operator, namanya set role. Nah, sudah ada. Kita drag ke panel proses. Di Rapid Miner ini kita menyebut kolom yang mau diprediksi dengan nama label, bisa juga sebagai target atau kelas. Jangan lupa kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita klik set role, operator set role, atribut name-nya kita pilih yang survive, yang selamat. Target role jangan lupa kita pilih label. Oke, sudah. Setelah itu kita hubungkan ke result untuk menjalankan dan melihat bagaimana hasilnya. Setelah jalankan, beginilah hasilnya. Di tampilan result, perhatikan bahwa pada role survive telah berubah menjadi table. Oke, ini berubah menjadi label, maksud saya berubah menjadi label. Dan pada atribut X ini umur yang awalnya numerik, sekarang tipenya berubah memiliki tipe baru. Sekarang nilai numerik untuk X telah diganti dengan nama baru. Sekian penjelasan dari saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat model prediksi dengan decision tree. Yang pertama, jangan lupa buat blank page. Setelah itu kita masukkan data sampel. Di sini saya menggunakan data Titanic. Sudah dimasukkan. Lalu kita pilih operator dengan nama setrol. Lalu kita drag ke panel proses.
Setelah itu seperti tutorial yang sebelumnya, kita hubungkan atribut name-nya, kita pilih yang selamat, survive, target role. Di sini kita pilih label. Setelah dikonfigurasikan, oh ya, ingat bahwa atribut dengan target role, label adalah yang ingin kita prediksi. Penting untuk mengatur label karena pada metode pembelajaran mesin seperti algoritma decision tree yang kali ini saya pakai, menggunakan data yang ada dengan nilai label yang diketahui untuk menemukan pola tersembunyi. Nah, langkah kedua ini kita akan memilih atribut yang ingin dipilih, atau dengan kata lain menghapus atribut yang tidak diperlukan. Di sini kita menggunakan select atribut, operator select atribut, kita drag ke panel proses, lalu kita hubungkan. Setelah dihubungkan, jangan lupa kita konfigurasikan terlebih dahulu atributnya. Kita pilih yang subset, lalu klik select atribut. Di sini kita ingin memilih memakai atribut data yang mana. Di sini saya memakai yang survive, yang selamat, lalu dari jenis kelamin, lalu saya pilih passenger class, lalu passenger fare, lalu juga saya pakai yang no parents or children on board. Sudah dimasukkan semua data yang ingin digunakan. Di sini yang digunakan, di sini yang tidak digunakan. Kenapa yang kabin tidak digunakan atau yang lifeboat? Karena pada lifeboat ini yang masuk itu kan selamat, kebanyakan yang selamat, maka saya rasa tidak perlu, kita memakai yang ini saja. Lalu kita apply, lalu kita pilih operator decision tree. Ini untuk modelnya decision. Nah, ini kita drag, lalu jangan lupa kita hubungkan select atribut ke decision tree, dan yang mode itu model ke result. Yang garis hijau ini adalah garis mode, yang ini untuk garis penghubung. Nah, sudah dihubungkan, lalu bisa kita jalankan, dan inilah hasilnya. Ini atribut yang dipilih, yang ditampilkan saja. Hal yang menarik untuk dilihat bahwa bagi penumpang wanita serta besar kecil ukuran keluarga memegang peranan lebih penting dibandingkan faktor kelas penumpang. Faktor kelas penumpang ini pada pola perilaku ini tidak bisa dideteksi untuk penumpang pria. Secara umum, pria memiliki kemungkinan lebih rendah untuk bertahan hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan caranya bagaimana mengatasi atribut yang hilang. Pertama-tama jangan lupa kita bikin dulu pack baru, blank pack. Sudah bikin, lalu kita masukkan data sampel. Di sini saya menggunakan data Titanic untuk data sampelnya. Sudah, lalu arahkan kursor ke out ini, tunggu sampai tooltip ini muncul, lalu tekan F3. Nah, pada ini ada role, name, tipe, rank, dan missing. Missing ini adalah jumlah data yang hilang, jumlah data atribut yang hilang.
Di sini ada 263 pada pada umur. Yang hilang itu sebanyak 263. Dan yang paling banyak ini kabin dan lifeboat. Bagaimana cara untuk mengatasi atribut yang hilang? Pertama-tama kita cari dulu yang namanya select atribut. Ini untuk memilih atribut yang ingin ditampilkan. Kita pilih, kita drag ke panel proses, lalu kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan select atribut ini ke result. Dan jangan lupa untuk mengkonfigurasikan select atribut ini. Kita pilih yang subset, lalu kita pilih atribut yang ingin ditampilkan. Pada kali ini saya akan menampilkan seluruh atribut kecuali yang kabin dan lifeboat. Kita pilih semuanya kecuali dua ini, lalu kita apply. Jika kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Tetapi pada di egg dan offset di sini masih ada data yang kosong kan. Pada kali ini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu mengganti nilai yang hilang. Caranya, kita ke panel operator, lalu kita cari yang namanya replace missing value. Nah, yang ini replace, lalu kita taruh di sejajar dengan garis select atribut untuk otomatis dihubungkan. Jadi kita tinggal mengkonfigurasikan saja. Pada parameter untuk jenis filter, lalu atribut ini yang atau umur. Sudah tidak ada. Ketika kita menjalankan proses ini, nilai pada atribut X yang hilang itu telah diganti dengan nilai rata-rata dari seluruh data X, seluruh data umur. Cara ini adalah teknik umum untuk menangani banyak nilai yang hilang pada sebuah atribut. Karena hanya ada sedikit nilai yang hilang, kita dapat menyaring sampel ini dengan aman dari dataset. Lalu untuk cara yang kedua ini untuk menangani data atribut yang hilang, kita ke desain, lalu cara yang lain itu dapat menghapus sampel